Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua Berjalan Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah SWT nikmat yang berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian di BJM Kanor dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai dari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau minggu lalu kita sudah kaji tentang perspektif Muhammadiyah dalam kaitannya Maulid Nabi, dan juga sudah kita singgung tentang kitab Mawalid. Jadi kitab Mawalid itu kitab yang berbicara tentang Maulid atau kelahirannya Nabi. Jadi Mawalid itu jamak dari Maulid. Kitab-kitab Maulid atau Mawalid itu jumlahnya cukup banyak. Ya, salah satu kitab yang mengupas itu namanya Qaulul Ihtifal, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani, seorang ulama yang meninggal tahun 2004 di Mekah dan dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Indonesia. Itu menulis buku namanya Qaulul Ihtifal. Buku ini sering dibaca di kalangan pesantren, dan di buku itu dijelaskan tentang berbagai macam kitab Mawalid, kitab yang bicara tentang apa? Maulid. Nah, tetapi di antara kitab Mawalid yang terkenal di Indonesia itu dihimpun dalam sebuah buku yang namanya ini Majmu'atul Mawalid, kumpulan kitab-kitab Maulid. Nah, di antaranya yaitu Maulid Adzaibah, atau orang Jawa nyebutnya apa? Adzaibaan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Adzaibah. Kemudian yang kedua yaitu Maulid Al-Barzanji, yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ini yang lebih terkenal lagi. Nah, orang Jawa nyebutnya Barzanji. Kemudian ada juga Maulid Al-Azm. Kemudian yang keempat ada Maulid Syaraful Anam. Kemudian biasanya ditambah qasidah burdah, yaitu pujian-pujian terhadap apa? Nabi, yang judul aslinya Al-Kawakib Al-Dzurriyah. Kemudian juga ada kitab-kitab Maulid yang populer tapi tidak dimasukkan di kitab ini. Ada yang sering dipakai di akhir-akhir itu juga Simtuduro, yaitu itu juga kitab Maulid. Nah, tapi yang paling terkenal yaitu Al-Barzanji, kemudian apa? Dzaiba. Nah, sehingga di Jawa saja itu sering kita menyebutnya apa? Dzibaan dan Barzanji. Nah, isi kitab Maulid itu apa? Kemarin sudah kita coba sedikit bahas ya. Yang pertama itu bicara tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi, dari Nabi dilahirkan sampai Nabi meninggal, perjalanan hidup yang dialami oleh Nabi itu. Misalnya apa, diangkat menjadi Nabi usianya berapa, kemudian nikah dengan Khadijah, bagaimana kehidupannya, Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Itu disebutkan di kitab Mawalid. Nah, okay. Tetapi sastranya cukup tinggi.
Artinya bahasa yang digunakan itu cukup luar biasa ya. Artinya sebuah karya sastra yang sangat luar biasa indahnya dan menarik ya. Sehingga di akhir jilid 3 kita sebenarnya berjanji itu sebagai sebuah karya sastra itu perlu untuk diapresiasi. Dan kelemahannya Bapak dan Ibu sekalian, kita di Muhammadiyah ini untuk karya sastra yang semacam ini kayaknya belum muncul ya sampai sekarang. Dan kalau Muhammadiyah untuk membangun sekolah, membangun kampus, membangun rumah sakit itu ahlinya. Tapi kalau pakai otak kanan yang agak sastrawan itu, itu berat juga itu. Nah, kemudian yang kedua itu isinya syair-syair pujian atau sanjungan kepada Nabi. Makanya kitab Mawalid itu disebut juga kitab madih atau madaih, kitab yang menyanjung Nabi dengan luar biasa. Karena saking luar biasanya menyanjungnya, terkadang apa? Sampai mengarah pada bulu. Nah, sehingga Sahihul Burdah sendiri kemarin saya sampaikan mengatakan apa? Da'madja'adhun nasara fi nabiyihim. Tinggalkanlah apa yang diklaim oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Maksudnya apa? Mengangkat Nabi Isa itu statusnya dengan status apa? Tuhan. Tapi wahkum bima syi'ta madhan wahtakini. Tapi kita boleh menyanjung Nabi setinggi-tingginya. Nah, itu karena kaidahnya itu terkadang apa? Para pengarang kitab Mawalid itu nggak sadar seolah-olah nanti menempatkan Nabi dengan posisi Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Padahal mereka sebenarnya apa? Sadar. Tapi karena orang apa? Orang cinta itu kan bahasanya kan cinta buta ya. Bahasanya itu ekspresi kecintaan itu sangat lebih. Kadang saking lebihnya lupa daratan gitu. Kemudian berikutnya ada sholawat kepada Nabi. Isinya apa? Bacaan-bacaan sholawat ya. Tapi tentu bukan bacaan sholawat yang ma'thurah, yang ada sumbernya dari Nabi. Ini apa? Sholawat-sholawat yang dikarang oleh pengarang-pengarang kitab Mawalid itu. Oke, kita mulai yang pertama, sekedar mengingatkan saja. Kitab Maulid yang pertama itu Maulid Al-Barzanji, yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, itu ulama yang hidup di abad 12 Hijriah atau 18 Miladiah. Kitab ini sangat populer dan enak untuk dipahami daripada apa? Riba atau debak. Kalau debak itu bahasanya agak, kronologi ceritanya itu agak muter ya. Tapi kalau berjanji itu enak sekali. Sehingga kitab ini juga disyarah oleh Maha Guru ulama Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yaitu kakeknya wakil presiden Ma'ruf Amin. Itu nulis buku namanya Madarij As-Su'ud. Insyaallah nanti minggu depan kita bahasnya. Madarij As-Su'ud itu syarah dari kitab Maulid Al-Barzanji. Di situ menyebutkan hadis bahwasanya Nabi bersabda, "Man a'dhama maulidi," siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Itu yang sering dikutip oleh para khotib di masjid-masjid Pak ini, terutama ya bulan-bulan ini. Tapi hadisnya itu tidak ada di dalam kutubus sittah. 6 kitab hadis itu tidak ada, apalagi kutubus tis'ah juga tidak ada gitu. Sehingga ada kemungkinan hadisnya itu apa? Maudhu itu palsu. Tapi itu menarik kan? Nanti suatu saat kita bahas secara detail ya. Itu yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Nawawi
Al-Jawi Al-Bandani. Di dalam kitab Maulid, semua kitab Maulid dan secara khusus di Perjanjian itu bicara tentang konsep Nur Muhammad. Konsep apa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu apa? Nur itu cahaya. Muhammad itu ya Nabi Muhammad. Artinya yang pertama kali diciptakan Allah itu cahaya. Nah, cahaya itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dan semua yang wujud di alam semesta ini, baik langit, dunia, dan apapun itu lahir dari Nur Muhammad. Nah itu. Nah, sehingga kita berjanji itu bersolawat dan memberikan salam kepada siapa? Nur Muhammad. Wa usolli, dan aku bersolawat. Wa usallimu, dan aku membaca salam ala Nur al-Mausuf, atas Nur al-Mausuf yang disifati bil taqaddum wal awaliyah, dengan taqaddum, yaitu apa? Dahulu atau yang sudah ada sebelum yang lain, wal awaliyah, dan awal. Sehingga dalam akidah Asy'ariyah Allah wujud kidam bakok. Kidam itu kan lawannya apa? Hadis. Kalau kidam itu dahulu, lawannya baru. Kemudian dalilnya apa sih Pak? Wal awwalu wal akhir. Makanya di sini awaliyah. Allah itu yang pertama, maksudnya sebelum Allah tidak ada yang lainnya. Dan Nur Muhammad ini punya sifat tadi, kidam dan awal. Al-muntakil, yang pindah, fil ghurur al-karimah, di ubun-ubun yang mulia, wal jibah, dan dahil. Nah ini dipertegas Pak. Nanti kalau jenengan baca di Daibahnya, di Maulid Ad-Daibah ini, Al-Hadithul Awal, biasanya kan ada itu kan Pak. Itu di sana dikatakan inna Quraisyan kana nuran baina yadayillah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi amin. Sesungguhnya orang Quraisy itu cahaya di depan Allah sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Berarti Nur Muhammad itu sudah ada sebelum penciptaan alam semesta berapa tahun? 2000 tahun. Falamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah menciptakan Adam, auda'a dzalika nur fi tinati, maka Allah menitipkan cahaya Muhammad itu di tanah yang digunakan Allah untuk menciptakan siapa? Adam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allahu azza wa jalla ila al-ardi fi dhuhri Adam. Tatkala Adam itu diturunkan oleh Allah di dunia, maka Nur Muhammad itu berada di punggungnya Nabi Adam. Kemudian bagaimana pada saat Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu apa? Ada peristiwa yang menjadi apa? Peristiwa yang luar biasa dalam sejarah manusia, yaitu adanya banjir atau topang Nabi Nuh itu. Ketika itu yang selamat itu kan yang dibawa, siapa saja yang dibawa di kapalnya Nabi Nuh, baik manusia maupun hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya pun. Nah di situ tuh Nur Muhammad kan di mana? Katanya wa hamalani fis safinah. Dan Nuh itu membawa aku di kapal, fisul binu, di tulang rusuknya Nabi Nuh. Berarti Nur Muhammad itu selamat karena apa? Dititipkan di tulang rusuknya Nabi Nuh. Nah kemudian setelahnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu suka menghancurkan apa? Berhala itu. Sampai berhala itu pokoknya disikat habis ya. Akhirnya Nabi Ibrahim ketangkap itu. Kemudian diadili oleh Raja Namrud, kemudian dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Nah ketika itu Nur Muhammadnya di mana? Sama ini. Fisul bi al-Khalil Ibrahim. Ketika itu dititipkan di tulang rusuknya Nabi Ibrahim. Nah sampai masa berikutnya berpindah-pindah Nur Muhammad itu,
sampai Allah Subhanahu wa taala memilih Abdullah dan ibunya siapa? Aminah untuk ditempati Nur Muhammad. Artinya apa? Nur Muhammad itu sudah saatnya melakukan apa? Kalau orang Kristen nyebutnya inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Manusia Tuhan itu tajasud, membentuk punya tubuh, punya jasad dan punya roh. Nah, ceritanya hampir sama itu dengan apa? Teologi Kristen. Makanya di sini walamma aradallahu ibraza haqiqatihi al-muhammadiyah, maka tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammadiyah, Pak, bukan an-nahdiyah ya. Hakikatnya apa? Al-Muhammadiyah. Nur Muhammad itu kan sebetulnya hakikat Muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad itu sudah saatnya punya apa? Ruhan wa jasadan. Punya ruh dan jasad. Artinya membentuk manusia. Kalau dulu itu kan baru apa? Cahaya itu. Nah, ini. Dan bahasa yang digunakan bahasa apa? Al-Muhammadiyah, tidak Nahdiyah. Muhammadiyah itu luar biasa, Pak. Jika janji saja itu ada sebutan apa? Muhammadiyah. Wa inharuhu jisman wa ruhan. Nabi Muhammad itu sudah saatnya punya jasad dan ruh. Nah, Nur Muhammad dipindahkan kepada Aminah Zuhriyah, yaitu ibunya. Kemudian terjadi mukjizat. Ketika usia kandungannya Aminah Zuhriyah itu 9 bulan. Walam matama min hamli ala roji tis'atu ashhurin qamariyah. Kalau sudah 9 bulan, tiba waktunya untuk apa? Melahirkan. Ketika itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Khadoro datang ummahu kepada ibunya lailata maulidihi, malam kelahiran. Siapa yang datang? Asia, istrinya Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa. Wa Maryamu, dan Maryam. Siapa? Maryam binti Imran, yaitu ibunya Isa. Fi niswatin minal khadirah al-qudsiyah, bersama apa? Rombongan wanita-wanita surga atau bidadari apa? Surga. Nah, ini cerita ini dari mana, Pak? Tahunya pengarang kitab apa? Berjanji. Padahal Asia itu hidup di masa Fir'aun atau di masa Nabi Musa. Maryam itu ibunya Nabi Isa yang hidup sebelum Nabi Muhammad itu. Nah, ini menunjukkan apa? Luar biasanya Nur Muhammad. Dan sehingga pandangan tarjih, Pak, tentang Nur Muhammad, sebenarnya kalau kita belajar kitab-kitab Mawalid itu bicara tentang apa? Nur Muhammad sebenarnya yang dijadikan alasan mereka apa? Yang dijadikan alasan oleh mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam kitab Musannafnya. Hadisnya itu hadis Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah itu pernah bertanya kepada Nabi tentang apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad menjawab apa? Nurun nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu cahaya nabimu wahai Jabir. Hadis ini hanya disebutkan di kitab apa? Al-Musannaf yang ditulis oleh Abdul Razak. Nah, pengarang kitab ini, Pak, ada kitab namanya Tanbihul Khuddah ala butrani ma sya'a bainal anam min hadithi an-nur al-mansub li Musannaf Abdul Razak. Itu melakukan penelitian atau kajian terhadap apa? Validitas atau otentisitas atau kesahihan hadis tadi. Ternyata setelah dikaji ada beberapa kesimpulan, Pak. Hadis ini di kitab Musannaf Abdul Razak itu terlalu panjang, 4 lembar. 4 apa?
lembar. Kalau hadisnya itu 4 lembar, itu indikasi apa? Palsu. Karena kalau hadis sahih itu jarang kalimatnya panjang gitu. Karena Nabi itu terkenal Jawami al-kalim, punya statement yang ringkas tapi padat. Kalau ngomong itu nggak ngalor ngidul, Pak. To the point, langsung pada substansi. Itu Nabi ya. Sehingga kalau hadis itu panjang, apalagi sampai 4 lembar, itu indikasi palsu. Yang kedua, dari sekian ahli hadis itu hanya Abdul Razak saja yang meriwayatkan tentang hadis Nur Muhammad. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri tidak pernah menjelaskan Nur Muhammad. Untuk jangan baca di dalam Al-Quran, manusia pertama yang wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak pernah bicara tentang Nur Muhammad. Tapi di kitab berjanji tadi atau kitab awal yang lain, semuanya bicara Nur Muhammad sebagai apa? Sebagai ciptaan yang pertama. Misalnya di qasidah Busiri ya, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhruj dunya minal ajam. Laulahu, seandainya tidak karena Nur Muhammad, lam takhruj dunya, dunia ini tidak mungkin diciptakan minal adami, dari ketiadaan. Artinya tidak mungkin lahir apa yang dinamakan dunia. Wujudnya dunia itu karena kemurahan Nur Muhammad. Nah, kemudian dari hadis yang sahih itu tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Yang kedua, hadis yang sahih yang lainnya atau yang lebih sahih. Misalnya di dalam Sahih Bukhari, penciptaan pertama itu menjelaskan Allah itu sudah ada, walam yakun syai'un ma'ahu, belum ada bersama Allah. Tapi dijelaskan wa kana arshuhu 'alal ma'. Berarti arsy Allah di atas air. Berarti ada arsy, ada air. Nah, kalau kita katakan Nur Muhammad, padahal hadis ini menjelaskan segala sesuatu belum ada, tapi arsy Allah di atas air. Berarti air sudah tercipta belum? Sudah. Arsy sudah. Dan Nur Muhammad kan nggak ada penjelasan di sini. Kemudian di hadis Imam Ahmad, itu menjelaskan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu al-qalam, yaitu pena. Kemudian Allah memerintahkan pena itu untuk uktub maqadira kulli syai', disuruh menulis takdir segala sesuatu. Tidak bicara tentang Nur Muhammad. Dan sehingga kesimpulannya di kitab Tanbihul Huda, hadis tersebut indikasi statusnya maudhu atau palsu. Sehingga kalau di Muhammadiyah ya tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi ini hubungannya dengan dengan i'tiqad atau akidah atau keyakinan. Kalau akidah itu kan tidak boleh ragu, Pak. Akidah itu harus kita yakin 100%. Tapi kalau fikih dengan boleh, Pak. Misalnya saya kunut, tapi bukan berarti saya menganggap misalnya saya tidak kunut, bukan berarti saya menganggap yang kunut itu ahlunar, penghuni neraka, karena ini fikih. Tapi kalau akidah, boleh nggak kita ragu-ragu? Tidak boleh, gitu. Sehingga hadis yang digunakan untuk mendasari akidah itu harus betul-betul bisa dijadikan landasan. Ada yang kritik Pak itu ulama. Apakah dia yang kritik? Ada. Termasuk ini yang menulis buku ini, yaitu Muhammad Ahmad Abdul Qadir Asy-Syinkiti Al-Madini. Dan ulama-ulama sebelumnya, Nur Muhammad itu kan
Tidak di semua kitab karya klasik para ulama. Ya ada beberapa ulama yang meyakini tentang Nur Muhammad, tapi mayoritas itu kan tidak. Artinya sebab kebanyakan ulama itu tidak ada yang meyakini tentang Nur Muhammad. Contoh sederhana saja Pak, kita belajar kitab akidah atau ilmu kalam. Ilmu apa? Kalam atau tauhid atau akidah. Ada nggak pembahasan Nur Muhammad? Itu mungkin ada, tapi di beberapa kitab. Kalau saya belum menemukan ya. Tapi kitab-kitab akidah yang muktamad atau yang otoritatif, yang sering dijadikan rujukan itu tidak bicara Nur Muhammad. Misalnya jenengan biasanya Aqidatul Awam, itu akidah syariah. Ada nggak di Aqidatul Awam? Nggak ada. Nur Muhammad. Umur Barohin ada nggak? Tidak ada. Jauhal Tauhid, kitab akidah. Tidak ada. Kitab-kitab akidah yang dipakai oleh teman-teman Salafi, Ushul Salasah ada Pak? Yang jenengan? Oh enggak ada. Kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab ada nggak bicara Nur Muhammad? Nggak ada. Aqidah Wasithiyah itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada nggak Nur Muhammad? Nggak ada. Syarah Aqidah Tahawiyah ada nggak? Tidak ada. Nah, itu contoh. Artinya kalau kitab akidah atau kitab kalam itu tidak bicara tentang Nur Muhammad, ya berarti Nur Muhammad ini bukan pandangan mayoritas para ulama. Tapi kalau kitab maulid yang Majmu'atul Mawalid yang di Indonesia Pak, ketika apa? Daiba, Berjanji, Syaraful Anam, Al-Azab, itu semua kemudian apa? Qasidah Busiri itu sepakat tentang adanya Nur Muhammad. Ini pentingnya Pak, mungkin jenengan yang dulu ya pernah tibaan ya, tapi nggak tahu isinya apa. Atau mungkin kita yang mendengar, itu yang kita dengerin apa gitu isinya. Kan hanya sekedar lagunya enak gitu. Tapi isinya kan belum pernah kita kaji ya. Oke, berikutnya di kitab Maulid itu ada namanya Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam itu posisi berdiri. Sehingga pembacaan kitab Mawalid ritual yang paling sakral ketika sudah sampai Mahalul Qiyam. Artinya semua jemaah berdiri ya. Kayak kita duduk-duduk ya, sama-sama baca kitab Maulid, diterbangi, di sini ada yang kali sebenarnya dipraktekkan. Nah, itu nanti kalau apa? Sudah sampai Mahalul Qiyam itu berdiri. Kenapa kok berdiri? Karena dalam keyakinan mereka ketika sudah sampai Mahalul Qiyam Nabi datang. Ruhnya Nabi loh, bukan jasadnya ya. Karena ruhnya Nabi datang, jenengan punya tamu, bukan tamu ecek-ecek Pak, tapi tamu agung. Ini di atas presiden ya. Di atas apa? Presiden. Jenengan kedatangan presiden paling bingung Pak itu. Nyiapno kedatangannya itu. Apalagi bupati bingung Pak ya. Pak RT bingung Pak. Apalagi ini Nabi gitu. Nah untuk menyambut kedatangannya Nabi tadi dengan berdiri. Karena dengan berdiri artinya kita memuliakan tamu gitu. Nah ini keterangan kita berjanji, tapi nggak kelihatan ya. Tapi ada aja kita. Nah ini pas di halaman 345 Pak, kalau jenengan punya bukunya ya. Kata Sahibu Al-Barjanji dengan hadza faqad istaghsana al-qiyam inda dzikri maulidi syarif. Siapa a'immatun dawu riwayatin wa rawiyah, dan telah menganggap baik al-qiyam berdiri inda dzikri maulidi syarif ketika pembacaan maulidnya Nabi yang mulia. Siapa yang
menganggap baik berdiri a'immatun para imam dawu riwayatin warawiyah, para imam yang ahli periwayatan. Jadi yang menganggap baik itu bukan siapa? Bukan Nabi, tapi a'immatun dawu riwayatin warawiyah. Tapi sayangnya kalau ini para ahli imam, para ahli hadis, kenapa kok tidak disebutkan hadisnya? Namanya juga nggak ada, apalagi yang mendasarinya apa gitu. Kan tidak dijelaskan loh. Artinya kalau dalil kan belum meyakinkan, Pak. Ini kan dari sebatas klaim itu apa? Menganggap adanya sesuatu tapi belum bisa membuktikan. Fatuba liman kana ta'dhimu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah orang yang mengagungkan Nabi. Itu saja, itu keterangan siapa pengarang kitab Perjanjian. Berarti kalau pembacaan kita Maulid itu istihsan itu apa? Dianggap baik berdiri. Siapa yang menganggap baik? Para imam. Kalau para imam ya berarti bukan jenengan dan bukan Nabi, masuk nggak? Tidak. Dawu riwayah, yang ahli periwayatan, tapi kok nggak disebutkan nama dan riwayatnya. Kalau nama itu mungkin nggak penting, yang penting riwayatnya itu, hadisnya mana gitu. Itu saja gitu. Itu juga tidak disebutkan. Nah sebenarnya ini sekedar untuk melihat fatwa tarjih yang lain. Kalau ada tamu atau menghormati seseorang dengan cara berdiri, itu boleh atau tidak? Sebenarnya ada 4 hadis yang kontradiksi. Yang pertama hadis Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah pernah berkata kepada orang Ansor ketika datang siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Nabi bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kamu kepada pemimpinmu. Wa minal akram lidhaif. Artinya apa? Di sini Nabi memerintahkan untuk berdiri ketika Sa'ad bin Mu'adz itu datang. Sa'ad bin Mu'adz ini Sayyid Ansor atau apa? Pemimpinnya orang Ansor dan juga posisinya sebagai tamu. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang kedua hadis Tirmidzi, man ahabba ay tamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka kalau apa? Menyambut seseorang dengan berdiri, hendaklah menempatkan tempatnya di neraka. Berarti apa? Menyambut seseorang atau menghormati seseorang dengan berdiri itu apa? Kalau kita suka semacam itu berarti apa? Nah, tempatnya di neraka. Kemudian hadis berikutnya, hadis Umamah. Ketika Nabi datang kepada para sahabat, muttaqi'an 'alal asab. Nabi sudah tua ini. Bersandar dengan tongkat. Faqulna ilaihi faqala. Maka para sahabat ketika itu apa? Berdiri. Karena Nabi sudah sepuh, Pak. Datang bawa tongkat. Ya, apalagi ini posisinya Nabi. Ya sehingga para sahabat apa? Berdiri. Maka ketika itu Nabi bersabda, la taqumu, jangan berdiri. Kama taqumul a'ajim, sebagaimana orang-orang asing itu berdiri. Yu'adzimu ba'duhum ba'dhan. Sebagian di antara mereka mengagungkan yang lain. Ya, tradisi Jawa Tradisi Jawa yang dulu, Pak, yang antara rakyat dengan sultan itu kan priayi ya gitu. Atau datang bos, datang siapa itu berdiri. Dan itu dijadikan ritual atau semacam yang harus dilakukan. Kemudian hadis Imam Malik ya, man sarahu ayyam fulalahu ibnu adam qiyaman wajib lahun nar. Siapa yang suka orang itu menyambutnya dalam keadaan berdiri, maka
dia berhak mendapatkan neraka. Sebenarnya Pak, hadis-hadis ini kesimpulan majelis takjih itu tidak ditarjih ya, artinya dilakukan al-jam'u wa tafriq, diharmoniskan. Artinya kesimpulan majelis takjih gini, kalau ada tamu atau orang yang dianggap mulia, kita menyambutnya dengan berdiri, tapi atas keinginan kita, bukan keinginan tamu atau orang yang dianggap apa tadi? Penting atau mulia tadi. Itu tidak apa-apa. Pak Masud datang, ketua PCM, jenengan Pak Masud nggak minta, tapi apa jenengan berdiri, itu nggak apa-apa. Kan tidak meminta. Gitu. Tapi kalau Pak Masud meminta, anak aku mlebu kene, apa ngatur? Lah aku wis gak oleh ngerti itu. Karom. Ya, aku karom. Nah, kesimpulan majelis takjih semacam itu saja. Dan sehingga sebenarnya kalau Nabi itu betul-betul datang, kita berdiri itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya Nabi itu datang atau tidak itu kan butuh dalil. Apa dalilnya kalau dibacakan maulid rohnya Nabi datang? Ini kan masalah keyakinan, bukan berdirinya. Ya tentu kalau Nabi mungkin masih hidup, kita ketemu Nabi berdiri, tapi berdirinya bukan diminta Nabi, untuk nyambut saja itu ya boleh saja. Saya paham begini. Nah itu ya. Dan sehingga kesimpulan kita tadi Makro Pak, makro. enggak. Kalau pandangan majelis takjih itu haram Pak, ketika ada orang alim, misalnya ada kiai, misalnya saya, nanti kalau saya ngaji di sini, saya datang semuanya berdiri. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau saya datang kemudian ada yang berdiri, mau nyalami saya, ya boleh-boleh saja, itu kan bukan keinginan saya. Itu. Komando Ya itu. Nah, itu kan seolah-olah apa Pak? Mengharuskan. Oke ya, sehingga tadi ketika Nabi datang, misalnya kita berdiri pun kalau inisiatif kita itu boleh-boleh saja. Tapi seandainya tidak pahami semacam itu, kan tetap butuh dalil lagi. Mana dalilnya rohnya Nabi itu datang? Ini kan masalah keyakinan Pak, atau akidah. Namanya akidah ya harus ada dalil. Nah kalau ada dalil nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada dalil, ya bagaimana kita meyakini sesuatu yang tidak ada dalil? Oke, ini yang paling menarik. Nah, sekarang Pak, tadi kalau saya berjanji bilang yang menganggap baik berdiri itu a'imah dan para imam. Imam siapa sekarang? Imam Bojo atau imam siapa? Atau Imam Samudra gitu. Enggak, ini ceritanya gini. Ada imam namanya At-Taqi As-Subki, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini kita ulama yang sangat otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Yang beliau hidup abad 8 Hijriah. Ketika itu beliau mendatangi perayaan Maulid Nabi di Jami' Al-Amawi, di masjid yang dulu didirikan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan di kota Damaskus. Itu sampai sekarang masjidnya masih ada itu. Al-Jami' Al-Amawi. Ketika itu dibacakan qasidah atau kitab Maulid. Ketika itu Al-Imam As-Subki itu berdiri, sehingga orang-orang yang pro Maulid tadi menganggap Imam As-Subki saja itu berdiri, sehingga dijadikan apa? Ritual atau hujah. Setelah itu setiap pembacaan kitab Maulid pasti ada mahalul qiyam.
Tapi cerita itu kan perlu untuk diverifikasi, Pak. Berdirinya Imam Subki itu betul karena Imam As-Subki meyakini ketika dibacakan kitab Maulid itu sudah sampai malam yang rohnya Nabi datang, atau berdirinya Imam Subki itu jangan-jangan sebab yang lain. Misalnya sedikit lama duduk kesel, ngatur, tidak ingin. Sekarang berdirinya Imam Subki itu karena apa dulu kan gitu. Bisa jadi kesel nunggu Pak gitu. Kemudian berikutnya. Ini kritik dari ulama siapa? Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Ini terkenal ya, ulama yang otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Di dalam kitabnya Fatawa Al-Hadithiyah itu mengkritik tentang apa? Makhlul qiyam. Ini penting Pak, ini Ibnu Hajar ya Pak. Al-Haytami, artinya tidak semua ulama sepakat. Meskipun tadi Imam Subki betul mazhabnya Syafi'i, ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga mazhabnya apa? Syafi'i tidak sepakat terhadap makhlul qiyam. Coba yang dikatakan apa? Saya baca ini karena ini penting Pak. Ya. Ma yaf'alhu katsirun, apa yang dilakukan kebanyakan orang. Inda dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam, ketika pembacaan kitab Maulid sallallahu alaihi wasallam, wa wad'i ummihi lahu, maksudnya Nabi dilahirkan ya, minal qiyam, dari berdiri. Coba apa itu Pak? Bid'atun, sebuah kebid'ahan, lam yarid, yang tidak datang fiha, di dalam bid'ah itu syai'un, maksudnya dalil apa pun. Siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap apa? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada dalilnya. Meskipun itu sudah menjadi adat atau tradisi atau kebiasaan yang sudah umum dilakukan kebanyakan orang. Coba ma yaf'aluhu katsirun, berarti di masa Ibnu Hajar Al-Haytami sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang itu ketika membacakan maulid ya berdiri. Oke, lanjutannya Pak, ini yang paling penting ya, untuk mempertegas posisi jenengan bagaimana sekarang. Ala anna nas innama yaf'alu dzalika ta'ziman lahu. Orang-orang melakukan demikian itu ta'ziman lahu, untuk memuliakan Nabi, maksudnya memuliakan kedatangan roh Nabi. Nah sini Pak, dengerin ini yang paling penting ya. Fal awamu ma'dzuruna bid'ah, orang awam itu ma'dzurun itu apa? Ditolerir atau tidak dipermasalahkan. Kenapa tidak dipermasalahkan? Orang awam itu tidak tahu, penaknya nggak tahu itu Pak. Itu. Orang nggak tahu itu nggak kena hukum Pak. Ya, saya nggak usah ngaji ya. Nanti jenengan nanti dihisap lagi. Kenapa kok nggak mau ngaji? Terus tahu di PCM ada ngaji takjil kok tetap nggak ngaji gitu. Fal awam ma'dzuruna bidzalik. Ya mayoritas masyarakat itu Pak, meskipun melakukan, jenengan tanya kenapa kok berdiri, itu pasti nggak tahu. Pokoknya gerubyuk ya. Pokoknya dia ngadeg yang melok ngadeg. Itu orang awam ya. Bikhilafil khawas, beda dengan orang yang elit atau khusus, maksudnya para ulama. Kalau para ulama atau orang yang sudah tahu, ya berarti jenengan tahu sekarang itu. Para yang bagi maka tidak pantas selalu bagi mereka apa? Fi'luhu, melakukan makhlul qiyam. Nah, jenengan mau bilang awam sudah terlanjur tahu salah dewe, cuman kok kalau nah, kalau ngaji tadi sudah masih makdurun tadi, masih
Sekarang ini sudah terlalu tahu ini. Dan sebenarnya sebelum Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak, di kalangan ulama Syafi'i itu juga sudah ada yang mengingkari mahalul qiyam, yaitu siapa? Syekh Muhammad ibn Yusuf As-Salihi Asy-Syami. Ini hidup abad 10. Sama dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, hanya saja lebih dulu. Dia juga mengatakan jarat adatun atau jarat adatan katsirun minal muhibbin atau jarat adatu katsirin minal muhibbin, telah berlaku kebiasaan dari orang-orang muhibbin. Maksudnya apa? Yang mencintai Nabi dengan merayakan idza sami'u bi dzikri wad'ihi, ketika mendengar maulid Nabi, ayyaqumu ta'ziman lahu, berdiri memuliakan Nabi, wa hadzal qiyam, dan ini berdiri bid'atun bid'ah la aslalah, tidak ada dasarnya. Artinya ini bukan kesepakatan para ulama Syafi'iyah. Dan Imam Subki katanya yang pertama kali berdirinya itu kan masih ada beberapa kemungkinan. Siapa tahu dari Pak gatelan toh, atau keringan toh, atau keselungguhan gitu. Oke ya. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami juga menganggap Oke. Ini yang garis lurus, Pak. Gimana, Pak? Ini garis lurus. Oh, Syafi'i garis lurus. Oke, berikutnya ya. Di kitab Mawalid itu juga ada tawassul. Ini tawassul yang dalam pandangan kita itu tidak diperbolehkan ya. Meskipun mungkin bagi kelompok yang lain sudah boleh. Yaitu tawassul dengan apa? Dengan jah, kedudukan atau zat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Artinya kita tidak boleh tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Dan di kitab Maulid atau Mawalid itu ada tawassul kepada zat Muhammadiyah. Meskipun ini Muhammadiyah secara nama diuntungkan, Pak, karena Muhammadiyah lagi gitu. Jadi banyak Ahmad Dahlan itu pinter, Pak, bikin organisasi Muhammadiyah, sehingga kalau Muhammadiyah tidak mungkin kafir gitu. Orang mengikuti Nabi Muhammad kan tidak mungkin kafir. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu sesat, itu salah secara bahasa. Artinya Muhammad itu loh, menyesatkan itu. Jadi nggak ada Muhammadiyah itu sesat, itu nggak ada. Karena Nabi Muhammad itu apa? Muhammadiyah apa? Pengikut Nabi Muhammad. Ya, di sana dikatakan wa natawassalu ilaik, dan kami bertawassul kepada engkau. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Bisyarafi dzat al-Muhammadiyah, dengan kemuliaan zat Muhammad. Nah, ini dalam pandangan kita tawassul semacam ini tidak boleh. Karena tawassul yang masyhur itu kan tawassul dengan asma al-husna dan sifat Allah yang mulia, itu boleh ya. Soalnya kita ingin dilancarkan rezeki, kita doanya apa ya? Rozak, itu boleh. Karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu yang pertama. Yang kedua, tawassul di doa is-sholihin. Tawassul dengan doanya orang yang soleh. Mendatangi Pak Yai minta didoakan. Mendatangi orang yang dianggap lebih soleh atau sepuh minta didoakan, itu boleh. Yang ketiga, tawassul bil amal soleh. Tawassul dengan amal soleh itu boleh, Pak. Soalnya jenengan sedekah, ya mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ini rezeki saya semakin lancar. Itu boleh-boleh saja. Itu sama dengan tawassul bi amal
soleh. Tapi kalau jenengan nanti saya sedekah 1.000 pasti kembali 2.000. Kalau lebih banyak ya Pak, tapi kalau sudah dipaskan itu yang jadi masalah gitu. Soalnya ada orang yang sholat duha inginnya Pak kaya gitu. Ternyata sholat duha lama kok gak kaya-kaya gitu. Akhirnya yang disalahkan sholat duhanya itu jadi masalah gitu. Kemudian tawasul juga bi'alihi dengan keluarga Nabi, sehingga pujian itu li khamsatun udfi biha kebagusan enggak apa ini. Nah, itu kan tawasul kepada Nabi dan keluarga Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Makanya li khamsatun, saya punya 5 orang. Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu ya kita tidak amalkan, karena tidak boleh tawasul semacam itu. Berikutnya di kitab Syaraful Anam atau Maulid Syaraful Anam. Di sana itu diawali dengan bacaan sholawat Pak. Gitu. Ya, sayangnya saya nggak bisa melakukan ya. Kalau yang bisa melakukan enak itu didengarin. Syaraful Anam. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik, itu terus ya. Atau assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka atqiya. Ini enggak ada masalah. Assalamu alayka, keselamatan bagi engkau zainal anbiya, perhiasannya para nabi. Assalamu alayka, keselamatan atas engkau atqiya, orang yang paling bertakwa. Terus ke bawah sampai assalamu alayka ya mahyadunu, keselamatan atasmu, maksudnya Nabi Muhammad, ya mahyadunu, penghapus dosa, ya, wahai orang yang menghapus dosa. Ini kan otoritas Allah. Allah kan Ghafurur Rahim, artinya tidak boleh. Kemudian berikutnya assalamu alayka ya kahfu wa maqsadu, keselamatan atasmu wahai Muhammad, ya kahfu, wahai naungan dan tujuan. Maksud Nabi Muhammad sebagai tujuan dalam kehidupan kita atau ibadah kita kan enggak Pak. Sehingga doa yang kita ucapkan kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kita ibadah kepada Allah, yang minta pertolongan ya pada Allah. Jadi sudah ulu tadi. Kemudian assalamu alayka ya dukhrul usad, keselamatan atasmu wahai Muhammad ya dukhrul usad, harapan orang yang durhaka. Ya betul, Nabi Muhammad itu kan memberi syafaat, tapi bukan berarti yang penting orang mengharap syafaatnya Nabi tapi masih melakukan maksiat. Nah, artinya kan syafaat Nabi itu kan proporsional. Meskipun Nabi memberi syafaat kan Nabi tetap tidak membolehkan maksiat. Kemudian ini yang terakhir Pak, Qasidah Busiri yang ditulis oleh Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad al-Hamadani yang meninggal abad 7 Hijriah. Qasidah Busiri ini terkenal di Mesir, kemudian di Maroko, di Jazair, di Afrika itu cukup terkenal. Itu dihafalkan biasanya setelah hafal Quran. Dan di kitab Majmu'atul Mawalid itu juga ada ya qasidah Busiri yang ditulis oleh tadi Al-Imam Al-Busiri. Ini ceritanya panjang Pak. Pokoknya Imam Busiri itu punya sakit, kemudian semacam lumpuh gitu. Kalau orang lumpuh kan di atas rancang terus. Kemudian bermimpi kepada Nabi dengan membacakan qasidah ini. Setelah itu, setelah bangun beliau sembuh gitu. Makanya disebut burdah. Burdah itu kan kemul gitu artinya. Ya. Isinya ini yang
sambil yang agak tadi yang terkesan hulu dan mengandung kesyirikan. Ini di penganut Thariqah Syadziliyah Pak, qasidah Bursa ini dibaca dihadratkan. Ini ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka indal khulil hadithil amami. Kalau ini ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka indal khulil hadithil amami. Biasanya gitu ya. Terus maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan biasanya itu ya. Itu berapa. Terus walayyadika rasulallahi jahuka bi'idil karimu tajalla bismi muntakimi. Terus maulaya sholli wa sallim daiman abada. Biasanya gitu ya. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Biasanya gitu ya, baca gitu. Itu kalau suaranya bagus enak Pak, karena saya nggak begitu. Tapi isinya itu meskipun enak Pak dibaca, isinya ini bahaya. Coba, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Maliman aludu bihi. Kepada siapa saya akan minta perlindungan. Alubu itu kayak istiadah itu. Siwakan selain kepadamu. Indah hululil hadithil amami. Ketika terjadi peristiwa yang nanti di padang mahsyar yang luar biasa itu. Man aludu bihi siwaka. Ini mengandung kesyirikan apa? Minta perlindungan selain Allah. Kalau dalam pandangan Ibnu Taimiyah tauhid itu kan ada tiga loh. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Allah pencipta, itu berarti tauhid rububiyah. Allah memberi rezeki, tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Kita sholat, kita zakat, kita sujud, rukuk, berdoa, minta tolong, dan yang lainnya itu yang hanya kepada Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat, iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tamthil, tasbih dan seterusnya itu ya. Intinya man aludu bihi siwaka, berarti minta perlindungan kepada selain Allah. Tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tauhid apa? Uluhiyah. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin tauhid apa? Rububiyah. Okay. Walayyadika rasulallahi jahuka bi idil karim mutajalla bismi muntakim. Ini terus. Fa inna min judika dunya wa dharataha. Ini kok. Wa inna dan sesungguhnya min judika, sebab kemurahanmu. Kemurahan itu apa? Kedermawan. Siapa? Nabi Muhammad. Ad-dunya dunia, wa dharataha dan akhirat. Berarti wujudnya dunia itu sebab apa? Kemurahan Nabi Muhammad. Karena tadi dari Nur Muhammad. Berarti seolah-olah menafikan apa Pak? Allah. Berarti Allah itu tidak memiliki rububiyah, sehingga syirik dalam rububiyah. Syirik dalam tauhid apa? Rububiyah. Karena fa inna min judika dunya wa dharataha.
Ya Muhammad, sesungguhnya sebab kemurahanmu dunia ini wujud. Ada wujudnya dunia ini sebab kemurahannya siapa? Allah. Berikutnya, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Wa min ulumika, dan di antara ilmu-ilmumu wahai Muhammad, ilmal lauhi, ilmunya lauh apa? Mahfud, wal qalam, dan pena. Berarti Nabi Muhammad itu tahu apa yang ditulis oleh pena di lauhul mahfud. Yang tahu siapa, Pak? Allah. Berarti tauhid apa? Syirik di tauhid apa? Asma wa sifat. Karena Allah itu apa? Alim, mengetahui segala sesuatu. Yang gaib itu ya yang tahu hanya Allah. Sehingga kata Syekh Utsaimin, nah bukan saya salafi ya, tapi saya tahu salah itu. Mungkin kalau nggak saya sombong, saya lebih tahu dari teman-teman salafi ya. Saya belajar juga di salafi itu. Itu kata Syekh Shalih Utsaimin, dia apa? Qaul Mufid syarah apa? Kitabut Tauhid. Di Qasidah Busiri ini mengandung 3 kesyirikan. Syirik fi tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau kita rubah Pak, ya akramal khalqi ini kita rubah ya khaliqa khalqi, itu maknanya pas. Ya khaliqa itu al-khalqi, wahai pencipta makhluk. Seharusnya ucapan ini ditujukan kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Ya, mungkin itu yang kajian kita. Intinya kesimpulan kita maulid itu sebenarnya sebagai bentuk karya sastra itu perlu untuk diapresiasi, karena orang menulis sejarah Nabi dengan bahasa yang sangat indah ini Pak. Jenengan yang nggak tahu artinya saja bisa geleng-geleng, bisa nyanyi gitu. Itu memang lagi India ya geleng-geleng Pak, padahal dia gak paham ya. Ya sebenarnya perlu diapresiasi lah, apalagi kita mengkaji sastra Arab itu. Kita maulid itu sangat indah untuk diselami dan dihayati. Dan sehingga HPT Jilid 3 kita itu sebenarnya memposisikan berjanji itu sebagai sebuah karya sastra yang perlu untuk diapresiasi. Tetapi kalau misalnya Muhammadiyah mengambil posisi apa? Maulid itu bukan masalah dunia, tapi masalah apa? Duniawi. Sehingga melakukan maulid itu boleh kalau ada maslahat. Tetapi perayaan maulid Muhammadiyah misalnya Pak, masjid dengan jenengan atau sekolah atau apalah gitu, kebetulan menganggap penting untuk mencoba mengadakan maulid, karena mungkin diklaim Muhammadiyah anti maulidan, akhirnya jenengan menurut diadek oleh dia ya respon masyarakat. Nah, sehingga kalau misalnya maulidnya itu pakai kitab mawalid atau meritualkan atau membaca kitab mawalid, ya tentu apa? Tidak dilakukan, karena tidak ditemukan apa? Dasarnya. Karena bagi yang pro maulid, yang namanya maulidan Pak, pasti ada pembacaan kitab mawalid, karena itu sebagai kesatuan. Nggak mungkin pengajian saja kayak jenengan. Berarti kalau di Muhammadiyah melakukan maulid, ya berarti ya pembacaan Quran itu wajar lah. Setelah itu apa? Pengajian itu yang paling inti. Nah kemudian kita mawalid itu ketika kita sudah tahu tadi ada unsur hulu, ada TBCS, ya tentu ini perlu untuk diwaspadai. Meskipun kita nggak bisa menghindar Pak, karena seni itu punya pengaruh yang luar biasa loh untuk dakwah. Makanya kita kadang hafal sendiri tapi kadang nggak tahu maknanya, ternyata maknanya berbahaya.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu semua masih jangan hafal, Pak. Coba maknanya, Pak. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, tawasul kepada Nabi Muhammad. Itu kan nggak boleh dalam keyakinan kita di Muhammadiyah kan. Balik, realisasikanlah maqasidana, keinginan-keinginan kami. Itu mintanya kepada Allah tapi pakai tawasul kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad masih hidup minta doanya boleh, Pak. Tapi masalahnya sudah meninggal. Ya, kita kan nggak sadar, Pak. Saya kira ya jenengan pasti hafal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Karena itu mengaruh seni, Pak. Tapi yang itu dalam warna ya, Oh ya, iya. Ya maksudnya itu loh, pentingnya seni gitu. Dan kita di Muhammadiyah itu ajaran-ajaran Muhammadiyah itu kan tidak dibingkai dalam seni tuh, Pak. Sehingga Muhammadiyah paham tarjih ya enggak. Tapi untuk menyampaikan tarjih itu dibingkai dalam seni apa itu kan sehingga mudah dipahami. Nah kita di situ yang kurang, Pak. Gitu. Kemudian berikutnya bagi orang yang alim, ahli, itu kalau mengajarkan kita maulid ya nggak apa-apa. Artinya dikupas mana yang baik, mana yang tidak. Karena tidak semua kita maulid kan isinya itu mengandung hulu dan TBCS. Ada yang baik. Tapi karena daripada kita nggak tahu, kalau kita baca semuanya kan terjerumus pada hulu dan TBCS, kan lebih baik untuk dihindari. Tapi kalau untuk taklim ya nggak apa-apa gitu. Dulu kan Pak Yai Hazim itu pernah ngajarkan, Pak ya, kita berjanji. Tapi sekedar dikaji, dikupas, bukan untuk diritualkan. Mungkin demikian. Silakan kalau ada yang mau dipertajam atau ditanyakan, monggo. Ngerti malah Monggo masih 10 menit, Pak. Ya deh. Ya monggo. Tadi kan istilahnya seandainya kita itu mau menghadap Pak Pradesa, itu kan ada yang kita ajak lah, misalnya Pak RT. Itu juga kita ngadep presiden, ajak menteri. Nah, kayaknya gitu arahnya ke sana. Nah, tapi yang mulai nanti meninggal juga. Bantahnya kayaknya Bantahnya dia. Ya, di dalam Al-Quran itu kan ada ibtahu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, ibtahu carilah ilaihi kepada Nabi al-wasilah, yaitu mencari wasilah. Wasilah kemudian tawasul. Kita setelah doa setelah azan kan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil al-wasilah. Artinya Nabi Muhammad itu memang wasilah. Tapi kan harus sesuai dengan syar'i gitu. Nah, demikian juga tadi kalau kita mau tawasul itu tidak semuanya haram. Ada tawasul masyru', ada ghairu masyru'. Artinya betul kalau jenengan tadi kita mau menghadap Pak Bupati pakai ajudan dulu. Kan tidak mungkin Pak langsung ke bupatinya. Presiden ya ajudannya dulu. Memang wasilah itu tidak hanya untuk Allah, di kehidupan kita juga kadang wasilah gitu. Tapi tadi wasilahnya yang masyru', yang ada dasarnya, yaitu 3 tadi, tawasul dengan asma al-husna dan sifat Allah yang mulia. Karena itu kan perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita minta rezeki ya Rozak. Kemudian minta apa lagi, Pak? Minta ampunan ya Ghafar atau ya Ghafur gitu. Itu boleh-boleh saja gitu. Karena apa? Ada dasarnya. Yang kedua,
tadi dengan doa orang yang soleh, tapi masih hidup. Yang ketiga amal soleh. Amal soleh itu 3 pemuda yang terperangkap dalam gua itu. Hadisnya panjang Pak, itu di Riyadhus Shalihin ada itu. Kan itu kan menyebut amal kebaikan, artinya guanya kemudian tergeser. Itu cerita di masa Israel atau cerita Bani Israel, pemuda di kalangan Bani Israel. Itu yang diperbolehkan. Artinya kalau mau tawasul ya harus menggunakan cara-cara yang legal, yang ada dasarnya. Tapi kalau tawasul bil amwat kepada orang yang meninggal, itu kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi juga. Dan Umar bin Khattab ketika istisqa dulu, itu tawasulnya kepada siapa? Kepada Al-Abbas, pamannya Nabi. Karena Nabi sudah meninggal. Tidak pernah Umar bin Khattab langsung minta kepada Nabi, ya Allah, inna natawassalu binabiyika. Padahal Nabi sudah meninggal. Kalau Nabi hidup dulu, betul meminta doanya Nabi. Sehingga ketika Nabi sudah meninggal, pindah ke Al-Abbas. Abbas itu apa? Pamannya Nabi. Nah, yang meletak perbedaan Pak, kalau kita dengan yang lainnya, kalau kita di Muhammadiyah dan kita sama di teman-teman Salafiyah, yang namanya tawasul kepada orang yang meninggal itu tidak boleh, karena hadisnya tadi hadis istisqa tadi kan. Umar bin Khattab ketika kekeringan minta hujan itu tidak mendatangi kuburnya Nabi kemudian meminta kepada Nabi, tapi meminta Abbas supaya mendoakan dan memimpin sholat istisqa. Kenapa kok Al-Abbas? Karena dia masih hidup. Dan Nabi ini kan sudah meninggal. Sehingga tadi apalagi sekarang sudah meninggal kan. Kalau mereka kan belum meninggal Pak, boleh saja datang kok gitu. Ya betul ya, Nabi itu hidup di alamnya, tapi kan dalam perspektif kita itu ya sudah meninggal. Meskipun Al-Quran menafikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah ya Pak, amwat bal ahya. Itu kan alasan mereka kan itu. Ayat itu betul, tapi tidak salah ketika dipakai untuk pendalilan kita boleh ya, mereka masih hidup, orang yang terbunuh di jalan Allah yang masih hidup, tapi kita tidak tahu kehidupannya sehingga kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada mereka gitu. Tapi secara dunia kan sudah meninggal. Makanya Al-Quran walakin la tashuruna, tapi kamu tidak paham. Kalau tidak paham ya tidak usah dimintai doa, tapi doakan kan. Hanya kan kalau kita di hadis ziarah kubur itu kan misalnya 2 Pak. Yang pertama dzikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua apa? Mendoakan orang yang meninggal, bukan minta doa kan gitu. Yang kalau logika wasilah betul, karena kita harus mencari wasilah, tapi wasilahnya yang bukan yang ghairu masroh gitu. Oke, monggo yang lain. Oke, monggo sekali lagi. Kenapa? Atau terjebak. Kemudian yang kedua, kita dikatakan akhiru as-salawatiyah fa innahu ma'qudun alayya. Itu kan berarti kan kalau orang yang masuk keluarga disampaikan kepada Rasulullah. Itu faktanya gimana? Apa orang disampaikan oleh malaikat ke Rasulullah? Ya. Oke. Yang pertama ini Pak ya. Kita kan
Sekarang itu macam-macam Pak. Semua acara itu ada mahalul qiyam itu. Apa Pak? Resepsi mahalul qiyam. Artinya perlu itu loh, memahami toleransi dan intoleransi itu penting sekali gitu. Artinya kalau kita bikin event itu dilihat siapa yang datang. Yang datang itu semuanya sama dengan keyakinan kita atau tidak. Kalau sama, kita bikin mahalul qiyam yang nggak ada masalah. Tapi kalau yang datang itu latar belakangnya macam-macam, berarti dengan kita memaksa menggunakan ritual kita itu nanti bisa mengarah pada intoleransi. Itu kan sebenarnya yang harus dipikirkan. Kemudian kalau kita misalnya di forum itu ya, kita tidak berdiri, maka yang melakukan mahalul qiyam sebagai bentuk toleransi artinya juga menganggap biasa. Sehingga itu Pak, tugas kita itu sebenarnya bagaimana kalau mahalul qiyam sudah dijadikan kebiasaan ini monggo. Tapi bagaimana kita sekarang menciptakan budaya kalau waktunya mahalul qiyam orang tidak berdiri itu tidak apa-apa. Itu yang perlu kita pikirkan. Artinya kalau jumlah kita banyak dan tidak usah ditegur, pokoknya kita nggak berdiri, itu nanti ya akan muncul toleransi. Artinya nanti mahalul qiyam yang berdiri monggo, yang tidak ya monggo. Ya kalau kita jumlahnya banyak Pak, makanya itu loh kita harus menciptakan budaya tandingan. Budaya tandingan itu apa? Kalau mahalul qiyam tidak harus berdiri. Artinya tidak usah dikritik ya. Artinya kita tidak usah berdiri saja. Tidak usah dengan tidak berdiri karena itu bid'ah, kita diam saja. Itu paling tidak yang perlu kita pikir Pak. Tapi kalau kita minoritas Pak, misalnya kita hanya sendirian dulu, ya itu tergantung imanin jenengan Pak. Kalau jenengan merasa kuat ya monggo ya. Tapi kalau mungkin tidak kuat ya berdiri, tapi yang penting keyakinannya itu tidak punya keyakinan sama sekali kan. Kalau Nabi datang, apalagi jenengan ikut apa Pak, tolak al-badru harusnya nyambut juga lah, itu ya nggak boleh ya. Kemudian yang kedua itu hadis salawatnya. Hadisnya banyak ya. Innalillahi malaikatan fil ardi sayyahina yuballighuna min ummati assalam, macam-macam itu. Itu kan konteksnya betul. Malaikat itu masih menyampaikan salam kepada Nabi. Tapi bagaimana menyampaikannya kan kita tidak tahu. Dan sehingga kita tetap dianjurkan untuk membaca sholawat meskipun Nabi sudah meninggal. Ya semacam itu, karena ini kan konteksnya ibadah. Ibadah itu kan tidak boleh dikiaskan gitu. Kemudian sholawat ini dikiaskan apa? Kehadiran Nabi ada saat mahalul qiyam. Biasanya orang yang mahalul qiyam juga itu Pak. Ini kan dikiaskan ketika Nabi datang ke Madinah disambut oleh orang Ansor dengan tolak al-badru. Iya betul, tapi kan Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup ya kita di Muhammadiyah kita sambut Pak gitu. Masalahnya kan Nabi sudah tidak hidup dan kita tidak tahu Nabi datang atau tidak. Ini masalah akidah. Kalau akidah itu harus butuh dasar dalil tidak jelas kok dilakukan kan itu. Salahnya kan cuma itu saja. Jadi masalahnya itu kalau ini masalah nanti ibadah itu ya tadi ulang kiasa fil ibadah, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Kalau keyakinan, apalagi keyakinan itu hadisnya harus jelas.
Kalau tarjih kan mengarah ke dalil mutawatir Pak, meskipun ini susah untuk dipenuhi. Artinya di hadits jilid 1 kita itu menyebutkan beberapa hadis ahad. Tapi hadis ahad itu hanya mendukung akidah yang sumbernya dalil mutawatir. Dalil mutawatir itu ya termasuk Quran dan hadis yang mutawatir gitu. Ini kan susah. Wong Nur Muhammad itu mahal qiyam di kitab akidah itu tidak ada sederhana gitu loh. Di kitab akidah kita tidak ada. Kenapa kalau misalnya Aqidatul Awam, Ummul Barohin, kemudian apa lagi Pak dengan kaji Jauharul Tauhid, kemudian apa Kitab Tauhid, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, nggak ada semuanya. Itu di kitab akidah atau tauhid. Kalau Mahalul Qiyam dan Nur Muhammad itu wajib diyakini, ya tentu kitab akidah akan bicara. Itu sederhananya gitu. Mungkin cukup ya. Nah, nanti minggu depan sekali lagi sekalian pertanyaan Pak. Seandainya kita sudah tahu itu dilarang dan tidak ada contoh dari Nabi, sementara kita sudah tahu di lingkungan yang mengadakan begitu, tapi kita ikut berdiri Pak, itu hukumnya gimana? Makanya kan kembali tadi Pak, kembali apa yang difatwakan oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, sekarang jangan memposisikan orang awam atau ulama. Kalau orang awam itu ma'dzur, ditoleh. Tapi orang awam yang belum tahu sama sekali mau wes kadungan. Saya ini sudah tahu. Nah sehingga tadi kalau jenengan Muhammadiyahnya banyak Pak, misalnya mohon maaf di satu RT misalnya 10 orang, mayoritas ngaji, kok ngadeg. Kalau jenengan 10 koncone kon gak ngadeg kabeh kan nanti pantes Pak. Enggak apa-apa itu. Artinya kalau kita dipaksa ngadeg Pak, itu namanya intoleransi. Tapi kalau jenengan hanya satu, nah itu wedi wajar Pak. Tapi Muhammadiyah RT 10 loh. Kalau ngadeg alasannya sungkan itu kan jadi masalah. Lawak. Ya masalahnya semua acara mahalul qiyam tuh Pak. Resepsi mahalul qiyam, sunatan mahalul qiyam. Enggak, makanya tadi loh pentingnya itu loh. Kita sekarang bikin budaya tandingan Pak. Piye kalau ketika mahalul qiyam sudah membudaya, bagaimana kita membudayakan kalau mahalul qiyam gak wajib berdiri, kan terbalik saja Pak. Kalau kita jumlahnya banyak terus nyantai. Iya apa Pak? Iya. Kita mendapat undangan maulid di Apa Pak? maulidan di Perigi sana. Ya Perigi. Dengan Pak Yogi. Saya jawab saya tidak ngerti. Ditarik Pak saya Pak. Politik. Ya itu beda lah, itu nuansa politik. Kalau politik itu yang salahnya banyak Pak. Sekarang salam Pak, salam politik itu assalamualaikum terus apa? Enggak, salamnya itu lama saja. Shalom ilaikum. Tidak ditambahi bisim Hamasya dengan nama Yesus, itu jadi masalah. Itu kan salam politik ya. Jadi kalau sudah penguasa itu nggak bisa dijadikan dalil Pak. Karena apa? Kepentingan masalah itu jenengan ikut ulama yang tidak
tidak punya kepentingan politik. Itu loh, itu yang dijadikan dasar. Nah, ini kalau wis politik ya bubar kabeh, Pak. Terus selawat yang benar itu kan cuma satu Pak dalam sholat itu, masa ada selawat macam-macam. Ya, kalau selawat itu gini, Pak. Selawat itu ada yang maksurah. Maksurah itu sebagaimana yang diajarkan Nabi, itu redaksinya banyak. Misalnya saya Nasruddin Albani sifat sholat itu ada berapa itu saya lupa itu jumlahnya. Itu lebih, itu kan yang disebutkan saya Nasruddin itu hanya beberapa saja, belum semuanya gitu lah di kitab-kitab hadis. Tetapi sholawat yang ghairul maksurah itu boleh-boleh saja kan menyanjung Nabi. Tapi tadi selama tidak ada bulu, kemudian apa? Yang syaraful anam tadi kan ya mahya dunub, ini kan sudah dulu, Pak. Tapi kalau yang pertama assalamualaikum ya Zainal Amziya, kemudian apa? Akon Akia, ini kan nggak apa-apa gitu. Tapi ini tentu ya, ini tidak ada nilai ibadah, hanya sekedar menyanjung Nabi kan boleh-boleh saja. Tapi tadi tidak dijadikan ibadah atau diritualkan. Yang menjadi masalah kan bagaimana kitab yang lahir pasca Nabi tidak pernah diajarkan Nabi, tapi disakralkan. Kemudian dulu pernah kita baca, Pak. Nanti berikutnya ya, siapa yang baca maulid apa dulu? Rumahnya tidak kemalingan. Kemudian apa lagi, Pak? Selawat aliyah itu gimana Pak? Nanti panjang. Nah, ininya loh, dari mana kitab yang lahir pasca Nabi tidak pernah diajarkan Nabi, kemudian tadi punya fadilah-fadilah, itu jelas nggak betul ya dalam pandangan kita. Oh, saya dulu pernah ngaji, Pak. Dulu rotet hadat, Pak, di BINO. Setiap isi itu pernah punya khasiat dan fadilah. Kalau ingin kaya baca ini, ijazahnya ini. Tapi kita cuma baca, ya nggak bisa, Pak. Namanya agama itu kan cuma Quran dan Sunnah. Kalau ada dasarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada dasarnya ya, nah, itu tidak bisa dijadikan apa? Landasan. Mungkin sekian ya, kita lanjutkan minggu yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.